Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarafina Salsabila dengan NIM 222111374 dari kelas HES 6C. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Gadai Syariah. Soal yang pertama yaitu pengertian Gadai Syariah dan perbedaannya dengan Gadai konvensional. Pengertian Gadai Syariah. Gadai Syariah adalah akad penjaminan atau jaminan yang dilakukan oleh nasabah atau rahin kepada lembaga keuangan atau murtahin dengan menyerahkan barang jaminan atau marhun untuk mendapatkan pembiayaan. Akad ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya, perbedaan Gadai Syariah dan Gadai konvensional. Yang pertama yaitu dasar hukumnya. Gadai Syariah berlandaskan prinsip syariah Al-Quran, hadis, fatwa MUI. Yang kedua, Gadai konvensional yaitu berdasarkan hukum positif dan perundang-undangan. Perbedaan yang kedua yaitu akad atau perjanjian. Dalam Gadai Syariah menggunakan akad rahan yang sesuai dengan syariah, sedangkan dalam Gadai konvensional menggunakan perjanjian pinjam-meminjam dengan bunga. Perbedaan yang ketiga yaitu biaya Gadai Syariah menggunakan biaya administrasi dan sewa pinjaman barang atau ujroh, sewa penyimpanan barang atau ujroh tanpa bunga, sedangkan dalam Gadai konvensional mengenakan bunga sebagai biaya tambahan. Yang keempat, tujuannya yaitu Gadai Syariah bertujuan untuk membantu nasabah tanpa mengambil keuntungan dari bunga tersebut, sedangkan Gadai konven bertujuan untuk mencari keuntungan dari adanya bunga tersebut. Yang kelima, pengelolaan Gadai. Gadai Syariah mengelola barang Gadai dengan prinsip amanah dan tidak boleh dimanfaatkan secara berlebihan, sedangkan Gadai konven dapat memanfaatkan barang Gadai untuk keuntungan lembaga tersebut. Soal yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan Gadai Syariah dibandingkan dengan Gadai konvensional. Kelebihan Gadai Syariah yang pertama yaitu bebas dari riba, tidak adanya bunga sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua yaitu transparan, biaya administrasi dan sewa penyimpanan barang dijelaskan secara jelas pada saat awal akad. Yang ketiga, berkeadilan, sistem bagi hasil atau biaya tetap lebih adil bagi nasabah tersebut. Yang keempat, amanah, barang Gadai dikelola dengan prinsip amanah dan tidak disalahgunakan. Yang kelima, mendukung prinsip sosial yang lebih fokus pada membantu nasabah daripada mencari keuntungan. Soal yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan Gadai Syariah dibandingkan dengan Gadai konvensional. Kelebihan dari Gadai Syariah yang pertama yaitu bebas dari riba, tidak adanya bunga sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua yaitu transparan, biaya administrasi dan sewa penyimpanan barang dijelaskan secara jelas pada awal akad. Yang ketiga yaitu berkeadilan, sistem bagi hasil atau biaya tetap lebih adil bagi nasabah tersebut. Yang keempat yaitu amanah, barang Gadai dikelola dengan prinsip amanah dan tidak disalahgunakan. Yang kelima, mendukung prinsip sosial yang lebih fokus pada membantu nasabah daripada mencari keuntungan. Kemudian kekurangan dari Gadai Syariah tersebut yang pertama, biaya administrasi relatif lebih tinggi. Biaya sewa penyimpanan barang bisa lebih tinggi dibandingkan bunga pada Gadai konvensional. Yang kedua, jaringan terbatas. Lembaga Gadai Syariah belum sebanyak Gadai konvensional di Indonesia. Yang ketiga, kurang fleksibilitas. Proses dan persyaratan bisa lebih ketat karena harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, kurang dikenal. Masyarakat banyak yang belum memahami produk Gadai Syariah tersebut. Soal yang ketiga yaitu tantangan dan peluang pengembangan Gadai Syariah di Indonesia. Yang pertama itu tantangannya edukasi masyarakat. Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai produk-produk Gadai Syariah tersebut. Yang kedua yaitu regulasi. Perlu adanya regulasi yang lebih mendukung pengembangan Gadai Syariah di Indonesia. Yang ketiga, sumber daya manusia. Kurangnya tenaga ahli di bidang keuangan syariah di Indonesia saat ini. Yang keempat yaitu persaingan dengan Gadai konvensional.
Gadai Konven sudah lebih dulu dikenal dan memiliki jaringan yang lebih luas. Yang kelima, infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur lembaga keuangan syariah di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Selanjutnya ada peluangnya. Yang pertama, potensi pasar yang lebih besar. Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim sehingga potensi pasar di Indonesia sangat besar. Yang kedua, dukungan pemerintah. Pemerintah mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai kebijakan. Yang ketiga, kesadaran masyarakat. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghindari adanya riba. Yang keempat, inovasi produk. Adanya peluang mengembangkan produk gadai syariah yang lebih kreatif dan kompetitif. Yang kelima yaitu kolaborasi dengan lembaga internasional. Peluang kerjasama dengan lembaga keuangan syariah internasional sangat besar. Soal yang keempat yaitu prospek pengembangan gadai syariah di Indonesia. Prospek pengembangan gadai syariah di Indonesia sangat cerah dengan beberapa alasan. Yang pertama yaitu potensi pasar yang sangat besar. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pasar yang sangat potensial untuk produk-produk syariah, termasuk gadai syariah ini. Yang kedua, dukungan regulasi. Pemerintah dan OJK terus mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui regulasi yang memadai. Yang ketiga yaitu meningkatnya literasi keuangan syariah. Kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah semakin meningkat, sehingga permintaan akan produk-produk syariah seperti gadai syariah tersebut juga meningkat. Yang keempat, inovasi dan teknologi. Perkembangan teknologi finansial atau fintech syariah dapat memudahkan akses masyarakat ke produk gadai syariah. Yang kelima, keunggulan prinsip syariah, yaitu prinsip keadilan, transparansi, dan bebas riba menjadi daya tarik yang paling utama dari masyarakat tersebut. Yang keenam yaitu ekspansi jaringan. Banyak lembaga keuangan syariah yang mulai memperluas jaringan ke daerah-daerah yang susah diakses sehingga akses masyarakat tersebut semakin mudah. Kemudian ada strategi pengembangan. Yang pertama yaitu meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang gadai syariah. Yang kedua, memperkuat infrastruktur dan jaringan lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang keuangan syariah. Yang kelima, memperkuat kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan masyarakat. Sekian jawaban UTS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.